Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Indrayana yang berantian 243510672 dan rekan saya yaitu Andi Amelia Andini Putri dengan NPM 243510407. di sini kita akan mempresentasikan visualisasi bawah 3D. Langsung saja masuk ke pengertian dari visualisasi 3D dalam Python. Visualisasi 3D merupakan teknik untuk mempresentasikan data atau objek dalam ruang tiga dimensi yang terdiri dari sumbu X, Y, dan Z. Python menyediakan berbagai tools yang powerful untuk membuat visualisasi 3D yang interaktif. Salah satunya menggunakan library Matplotlib, nplot 3D yang mendukung pembuatan surface, wireframe, dan scatter plot. Dalam pembentukan objek yang kompleks, persamaan parametrik digunakan sebagai metode matematis berbasis parameter. Visualisasi 3D banyak diterapkan dalam grafik ilmiah seperti pemodelan 3D, simulasi, visualisasi data, serta seni generatif. Keunggulan dari visualisasi 3D terletak pada sifatnya yang interaktif karena objek yang dapat dirotasi, kemudian diperbesar dan dianimasikan. Proyek ini juga menggabungkan konsep matematika berupa Roscoe dengan visualisasi 3D untuk menghasilkan objek artistik. Berikutnya ada overview proyek. Tujuannya yaitu membuat visualisasi 3D bunga mawar yang realistis dengan animasi rotasi. Kemudian untuk komponennya itu profile atau menggunakan rose curve, tangkai, dan daun. Dan library-nya kita menggunakan NumPy, Matplotlib, nplot 3D, dan animation. Untuk tekniknya, persamaan parametrik, surface plotting, dan animasi frame by frame. Dan outputnya itu visualisasi 3D interaktif yang berputar 360 derajat. Di sini untuk import library-nya, yang pertama ada NumPy atau NP. Ini digunakan yaitu library fundamental untuk komputasi numerik di Python dan menyediakan array multidimensi dan operasi matematika secara cepat, serta digunakan untuk line space, mesh grid, scene, close, dan operasi array. Kemudian ada Matplotlib.pilot atau PLT, itu framework utama untuk membuat visualisasi plotting dan menyediakan fungsi figur, show, dan control plotting. Kemudian fun animation-nya, yaitu membuat animasi dengan memanggil fungsi secara berulang. Lalu update frame demi frame untuk menciptakan efek rotasi yang smooth. Dan yang terakhir keempat, Axis 3D atau nplot 3D, yaitu menyediakan sistem koordinat 3D untuk plotting spatial, serta memungkinkan plot surface, plot, dan manipulasi view 3D. Yang pertama, dari sistemnya yaitu setup, figure, dan akses 3D. Ini fig sama dengan PLT.figure, fig size 7,9, berarti satu membuat kanvas kosong untuk plotting, dan fig size 7,9 itu core-nya, untuk 7 itu 7 inch-nya untuk lebar dan 9 inch-nya untuk tinggi. Dan portrait orientasinya itu lebih cocok untuk objek vertikal seperti bunga. Dan sama dengan fig.add subplot 111 projection 3D, yaitu satu berarti satu baris satu kolom, subplot plus min 1 berarti satu plot secara penuh. Kemudian projection 3D, yaitu mengaktifkan mode 3D secara plotting. Dan hasilnya X3D atau X dengan sistem koordinat X, Y, dan Z. Berikutnya ada parameter theta atau sudut horizontal, yaitu theta sama dengan np.linespace 0,2 dikali np.pi hingga 300. Kenapa kita menggunakan np dan apa itu np? Apa maksud saya apa itu theta? Yaitu parameter sudut untuk rotasi horizontal atau azimuthal angle serta mengontrol pergerakan mengelilingi sumbu Z seperti jarum jam. Dan untuk np.linespace 0,2 dikali np.pi hingga 300, yaitu membuat 300 titik tersebar secara merata dari 0 sampai di 0 sampai 2 di sama dengan 0 derajat sampai 3 sampai derajat, berarti satu putaran secara penuh.
Kenapa 300? Karena semakin banyak titik berarti semakin halus garis kelopaknya. Contohnya 0,0.021, 0,0.042 dan hingga seterusnya. Kemudian ada parameter P yaitu sudut evaluasi. Di sini P sama dengan np.line space 0, np.p per 2 hingga 100. Dan apa itu P? P merupakan parameter sudut elevasi atau polar berarti dari kutub ke ekuator yang mengontrol pergerakan dari atas ke samping objek. Dan yang kedua ada np.line space 0,2 dikali np.p hingga 300 berarti membuat 100 titik dari 0 hingga akar per 2. 0 sampai akar per 2 sama dengan 0 derajat sampai 90 derajat yang berarti dari puncak ke sisi. Yang tiga, kenapa menggunakan akar dan per 2 yaitu karena kita hanya perlu setengah bola atau kelopaknya. Ini memberikan ketebalan dan dimensi vertikal pada kelopak. Berikutnya ada mesh grid, yaitu membuat grid 2 dimensi. Untuk codingannya, di sini ada theta, pi sama dengan np.meshGrid theta, pi. Dan untuk konsep dari mesh grid ini sendiri, itu mesh grid mengubah dua array satu dimensi menjadi dua matriks dua dimensi. Untuk inputnya, theta 300 value, pi dan untuk pi-nya 100 value. Outputnya, dua matriks yaitu 100 dikali 300 yang saling berpasangan. Dan untuk hasil dan fungsinya, total kombinasi 100 dikali 300 sama dengan 30.000 titik koordinat. Setiap pasangan theta i, j dan pi i titik j adalah satu titik di permukaan. Lalu untuk analoginya, seperti membuat jaringan atau net untuk menutupi permukaan 3D dan diperlukan untuk closed surface agar bisa menggambarkan permukaan. Berikutnya yaitu parameter Roscoe. Di sini yang pertama ada parameter A yang berarti amplitude atau skala. Jadi ada A sama dengan 1 untuk mengontrol ukuran atau radius maksimum kelopak. Karena semakin besar A, maka semakin besar kelopak bunganya. Kemudian A sama dengan 1 artinya radius maksimum sama dengan 2 unit karena formula 1 min sin dapat min 1 sampai 1. Lalu parameter K-nya itu jumlah kelopak. K sama dengan 4 berarti menentukan jumlah pola atau lekukan pada kurva. Untuk K genap itu menghasilkan 2 kelopak hingga K4 kelopak berarti 8 kelopak. Lalu untuk K ganjil menghasilkan K kelopaknya hingga K sama dengan 5 berarti 5 kelopak. Untuk variasi ini ya 3 maksudnya K sama dengan 3 berarti 3 kelopak. Kemudian K sama dengan 5 berarti 5 kelopak. Dan K sama dengan 6 yaitu 12 kelopak. Dan berikutnya itu persamaan Roscoe atau jantung kelopak. Berarti kodenya R sama dengan A dikali 1 min np.sin K dikali theta. Untuk anatomi persamaannya, K dikali theta itu menghasilkan sudut hingga menciptakan kapola berulang dalam satu putaran. Kemudian np.sin K dikali theta-nya itu berfungsi untuk sinus membuat gelombang naik turun. Dan nilai sin berkisar dari min 1 minimum sampai plus 1 maksimumnya. Lalu untuk hasil kerja formula 1 min np.sin K dikali theta yaitu membalik dan menggeser gelombang sinus. Kemudian ketika sin K dikali theta sama dengan 1 berarti hingga K sama dengan maksudnya R sama dengan A dikali 1 min 1 sama dengan 0 sebagai pusat bunga dan kelopak masuk. Ketika sin K dikali theta sama dengan min 1 hingga R sama dengan A dikali 1 dikurang min 1 hingga 2A sama dengan 2 itu untuk ujung kelopak keluar. Yang berarti rentang R-nya itu dari 0 ke tengah sampai 2 untuk ke ujung kelopaknya. Dan untuk hasil visualnya
adalah kelompok yang indah dengan 8 lekukan untuk K sama dengan 4-nya. Kemudian pada 0 sama dengan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, berarti kelopak keluar maksimal. Dan pada 0 sama dengan 45 derajat, 135 derajat, 295 derajat, 390 derajat, yaitu kelopak masuk tengahnya. Berikutnya ada transformasi ke X, yaitu koordinat kanan dan kiri. X sama dengan R dikali NP dot cos theta dikali NP dot sin P. Dan yang pertama kita menggunakan konversi spherical ke kartesiannya, yaitu yang pertama kita punya R itu radius, theta-nya itu untuk sudut horizontal, dan P-nya itu untuk sudut vertikal. Ini perlu diubah ke koordinat kartesian seperti X, Y, Z agar bisa diplot. Dan untuk formula X dengan R dikali cos theta dikali sin P, yaitu R-nya itu jarak dari pusat dari cross curve-nya. Kemudian cos theta-nya itu proyeksi pada arah X, kiri dan kanannya. Dan sin P yaitu faktor skala vertikal 0 di puncak, lalu 1 di ekuator. Untuk hasilnya koordinat X yang membentuk kelopak horizontal. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Andini. Pada Andini dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, selanjutnya adalah transformasi ke Y atau koordinat horizontal depan belakang. Yang pertama ada formula Y sama dengan R dikali sin dan dikali P. R itu adalah jarak dari pusat dan sin itu adalah proyeksi pada arah Y, bagian depan dan belakang. Bagian sin, faktor itu skala vertikal. Hasilnya koordinat Y yang melengkapi bentuk kelopak. Kemudian ada kombinasi X dan Y. X dan Y itu bersama-sama membentuk pola kelopak horizontal. Perpaduan cos dan sin menciptakan lingkaran. Dikali dengan R dari cos curve menjadi lingkaran jadi kelopak. Transformasi ke Z atau koordinat vertikal offset. Dan ini codingannya Z sama dengan R dikali NP dot cos atau P ditambah 1,5. Formula Z sama dengan R dikali cos atau P ditambah 1,5 adalah proyeksi vertikal dari koordinat spherical. Cos itu bernilai 1 di puncak, 0 di samping atau P sama dengan P atau 2. Ini memberikan ketinggian berbeda pada setiap bagian kelopak. Di offset ditambah 1,5. Kalau tanpa offset, kelopak akan dimulai dari Z atau 0 di tanah. Dengan penambahan 1,5, kelopak itu diangkat jadi 1,5 unit ke atas. Tujuannya itu agar kelopak berada di atas tangkai yang tingginya 1,5. Hasilnya, bunga tuh akan realistis dengan kelopak di ujung tangkai. Selanjutnya, rendering surface kelopak. Dan AX dot plot surface XYZ itu menggambarkan permukaan 3D dari grid data XYZ. Penginputannya itu 3 matriks 100 dikali 300 atau 30.000 titik total. Hasilnya output itu surface polygon yang membentuk kelopak. Selanjutnya parameter styling. Dari RS straight 3 dan CS straight-nya 3, sampling setiap 3 baris atau kolom. Tanpa straight itu 30.000 poligon, dengan straight 3 dibagi 3,300 poligon. Kita menggunakan warna merah untuk warna dasar kelopak. Dengan edge color, garis tepi merah gelap untuk detail. Kita menggunakan alpha sama dengan 0,9, transparasi 90%, dan 10%-nya itu tembus pandang untuk efek natural. Selanjutnya, pembuatan tingkat vertikal. Kita pertama menggunakan Z-trim
sama dengan np.linspace 0,1,5 50. 50 itu adalah titik dari Z sama dengan 0 sampai Z 1,5. Itu adalah tinggi tangkainya. Kalau ekstrim kita menggunakan NP zeros like atau array 50 angka 0. Jadi semuanya itu X sama dengan 0. Dan Y team atau NP zeros like kita menggunakan 50 array juga dengan angka 0, semua Y sama dengan 0. Untuk plot garis 3D, koordinatnya 0,0,0 0,0,0003 sampai 0,01,5. Garis lurus vertikal di tengah itu adalah sumbu X, dan kita menggunakan color green warna hijau sebagai tangkai asli. Line white-nya untuk ketebalan tuh kita menggunakan 6 points agar terlihat jelas seperti batang. Selanjutnya, untuk daun atau serta parameter ellipsoid. Untuk parameter daun, kita menggunakan p-leaf 0 sampai pi-nya tuh 180 derajat, rentang penuh setengah lingkaran. Untuk theta leaf sampai 90 derajat, seperempat lingkaran. Masing-masing tuh ada 30 titik dengan grid 30 kali 30 sama dengan 900 titik per daun. Lebih sedikit dari kelopak karena daun tuh lebih sederhana. Kemudian ada mesh grid untuk daun. Kita tuh membuat grid kombinasi untuk menggambar permukaan daun berbentuk daun atau ellipsoid, bola gepeng seperti daun asli. Untuk daun kiri, ellipsoid dengan offset, kita menggunakan transformasi ellipsoid atau 0,3 dikali sin dikali cos dengan skala X sebesar 0,3. Itu untuk daun tipis. Sama seperti skala Y juga sebesar 0,3. Untuk 0,2 dikali cos, skala Z tuh sebesar 0,2, dia lebih pipih untuk daun gepeng. Rasionya ada 0,3 dibagi 0,3 dibagi 0,2. Jadi untuk membuat daun pipih seperti daun asli. Kemudian ada positioning atau offset. Kita menggunakan X-nya itu 0,4, menggeser 0,4 unit ke kiri dari tangkai, dan Z ditambah 0,6, daun berada di ketinggian 0,6 atau 40% dari tingginya tangkai. Selanjutnya ada alpha 0,8, itu sedikit lebih transparan dari kelopak. Jadi hasilnya daun kiri itu lebih menempel ke tangkai. Selanjutnya Bagian bagian 19. ini. Daun kanan atau mirror symmetry. Ini persamaan yang sama, kita menggunakan formula ellipsoid yang identik dengan daun kiri. Perbedaannya hanya pada offset posisinya saja. Yang tadi kan sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Offset dan positioningnya sama-sama 0,4, penggeseran unit ke kanan, dan ketinggiannya tuh kita 0,8, sedikit lebih tinggi dari daun kiri. Variasi ketinggiannya tuh 0,6 versi 0,8. Itu menciptakan tampilan natural. Untuk asimetrinya tidak simetris sempurna seperti tanaman asli. Kita menggunakan komposisi visual, dua daun kiri kanan membuat komposisi seimbang. Terus posisi berbeda memberikan kesan organik dan alami. Fungsi dari animasi rotasi kamera 3D ini untuk view-nya untuk mengatur posisi kamera virtual untuk melihat objek 3D, elevasi 20 derajat atau kamera sedikit ke atas, view dari atas. Kita menggunakan azim, angle dibagi azimut berubah setiap frame. Rotasi horizontal, angle kanan diupdate dari 0 derajat sampai 358 derajat untuk rotasi penuh. Selanjutnya set limits atau boundary view. Set extreme-nya -2
2 untuk sumbu X dari min 2 sampai 2. Kalau set V-slim, V-slimnya minus 2,2, sumbu Y dari minus 2 sampai 2. Berbeda dengan yang di atas, set slim itu 0,3 untuk sumbu X dari 0 sampai 3. Jadi limit itu tetap konstan, objek terlihat stabil dan berputar. Selanjutnya axis atau off. Kita menyembunyikan grid, label, sumbu, dan angka. Membuat tampilan itu lebih bersih dan fokus pada objek, lebih cocok untuk presentasi visual atau artistik. Ada setup func animation atau mesin animasi. Ini gunanya kita menggunakan pick untuk figur yang akan kita animasikan. Animate-nya untuk fungsi yang dipanggil setiap frame, dan frames ada arah yang dipas ke fungsi animate. Kemudian ada frames np arrange 0,360,2. np arrange-nya tuh 0,360,2 dibagi dengan 0,2,4,6 sampai ke 358. Jadi totalnya itu ada 180 frame untuk satu putaran penuh. Setiap framenya memutar kamera 2 derajat. 180 frame dikali 2 derajat sama dengan 360 derajat untuk rotasi lengkapnya. Di interval itu ada 50 interval. Delay-nya antara frame itu ada 50 milisecond. Untuk FPS atau frame per second ada 1000 milisecond sampai 50 milisecond per 20 fps. Jadi durasi totalnya itu ada 180 frames dikali dengan 500 milisecond, yang hasilnya itu 90 detik per putaran. Itu cukup smooth untuk mata manusia, minimal 15 sampai 20 fps. Yang terakhir ada display dan eksekusi. Di sini kita menggunakan X-set title untuk menambahkan judul di bagian atas visualisasinya, dan dengan font size 14 untuk ukuran font yang readable tapi tidak dominan. Kita memberikan konteks pada visualisasi. Kemudian PLT show untuk menampilkan Windows interaktif dengan plot. Animasi ini otomatis berjalan setelah window muncul. User bisa interact untuk zoom atau pan jika tidak dianimate. Window tetap terbuka sampai usernya menutupnya. Kemudian kita akan menampilkan codingannya. Dayat boleh dibuka codingannya. Tuh, apa ya? Terlalu berat ini visualisasi 3D-nya. Apa? Tuh. Langsung buka aja codingannya. Ya maksudnya pas programnya dijalanin gitu, ini hasilnya kan. Ini berat kali soalnya. Nge-lag deh. Iya. Di figur satunya aja ya. Buat muter tuh apalagi berat. Nah, Ini tuh nge-lag. respondingnya. Baik, ini adalah codingannya dan kita akan coba menjalankan. Dan ini adalah hasil dari grafik Mawar 3D-nya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari proyek yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.